Shalom semua, apa kabar? Harap kita semua dalam perlindungan Tuhan, sentiasa sehat selalu. Karena saya kena percaya, dimanapun kita berada, pasti Roh Kudus yang menyertai kita. Tuhan pasti akan, darah Yesus pasti akan melindungi kita, megari kita, karena kita ada di dalam Tuhan. Mari kita bersama-sama sebelum kita masuk dalam penyembahan, mari kita berdoa dulu, kita siapkan diri kita kepada Tuhan. Biar kita buka setiap hati dan pikiran kita agar kita senang untuk menerima setiap teguran firman Tuhan dan senang untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Bapa, terpuji namamu Tuhan Yesus. Sekali lagi kami sangat bersyukur ya Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan Yesus, atas kasih setiamu yang Kau berikan buat kami. Dan kami sangat bersyukur semua itu Tuhan, bukan karena kekuatan, kegagahan kami Tuhan, melainkan Roh Kudus yang bekerja di dalam setiap pribadi kami. Dan kami yakin dan percaya Roh Kudus sentiasa menolong dan memberikan kami kekuatan di saat kami menghadapi masalah pergumulan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau setia, Engkau sentiasa menyertai kami kemanapun kami pergi. Terima kasih Tuhan, dan kami kembalikan ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Biar Roh Kudus yang bekerja di dalam setiap pribadi kami, dimanapun kami berada, walaupun kami hanya beribadah lewat Facebook, tetapi kami yakin dan percaya Roh Kudus yang sama akan menjamah setiap pribadi kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu Tuhan, dan kami kembalikan ucapan syukur kami kepadamu ya Bapa, karena Engkau Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin. Haleluya. Mari kita dengan sikap doa sekali lagi kita naikkan penyembahan ini sebagai doa kita, sebagai penyerahan diri kita kepada Tuhan, dan juga sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus yang setia, yang selalu menumpang di dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari dengan sikap doa sekali lagi kita naikkan penyembahan di
kasih-Mu. Ya Yesus. Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Sekali lagi katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Bapa, terima kasih Tuhan. Selalu bersyukur. Kami sangat bersyukur atas setiap kebaikan yang Kau berikan buat kami ya Bapa. Engkau yang begitu setia di dalam setiap pribadi kami, sehingga kami menikmati berkat-berkat yang Kau berikan buat kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami terus mengucapkan syukur kepadamu ya Tuhan, karena ini adalah kerinduan Tuhan. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kami tetap bersyukur ya Tuhan, walau apapun keadaan kami saat ini. Mungkin ada di antara kami yang terhimpit saat ini. Mungkin ada di antara kami ya Tuhan yang ada sesuatu pergumulan kami yang begitu berat sekali Tuhan. Sehingga mungkin kadang-kadang kami terfikir Tuhan tuh bukan hanya menjauh daripada Engkau Tuhan, tetapi mungkin terfikir, terdetik di pikiran kami, lebih baik saya mati daripada menghadapi semua ini. Ya Tuhan Yesus, Engkau yang mengajar. Tapi saat ini Tuhan kami percaya, selagi kami masih tetap bersyukur kepada Engkau Tuhan, kami percaya mujizat-Mu akan terjadi. Apapun pergumulan yang kami bawa pada malam hari ini, Ya Tuhan. apapun beban-beban yang kami bawa saat malam hari ini, khususnya dalam situasi yang begitu sulit bagi kami Tuhan. Ada kami yang hilang pekerjaan, ada kami yang tidak ada gaji, ada berbagai-bagai yang begitu sulit sekali bagi kami ya Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan, dan kami mau terus selalu bersyukur kepada Engkau Tuhan. Walau apapun yang terjadi, kami mau tetap bersyukur kepada Engkau Tuhan.
Dan kami percaya ucapan syukur kami seperti mana Yesus mengucap syukur sehingga 5.000 orang. Bukan hanya mereka kenyang, tetapi ada 12 bakul yang masih lagi lebih atau terkumpul karena Yesus bersyukur kepada Bapa di surga. Maka hari ini kami mau tetap bersyukur walau di dalam kekurangan apapun kami saat ini. Kami mau tetap bersyukur ya Tuhan. Haleluya. Jamah hati kami Engkau melihat sampai ke dalam hati kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau tahu apa yang sedang kami hadapi saat ini. Dan hari ini saat ini hati kami terbuka. Kami mau menjadi bejana yang indah yang Engkau senang bentuk. Engkau mudah bentuk hidup kami ya Tuhan. Hari ini malam ini kami mau jadi bejana. Kami mau jadi bejana ya Tuhan. Bentuklah kami seturut dengan rencana. Bentuklah hidup kami seturut dengan kehendak-Mu dan rencana-Mu, seturut dengan firman-Mu ya Tuhan. Ini kami ya Tuhan. Kami percaya dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami akan dibaharui malam ini juga. Bukan besok, bukan lusa, tapi malam ini juga kami akan dibaharui karena Roh Kudus-Mu yang Engkau kirim kepada kami menjadi penolong bagi kami, menjadi penghibur bagi kami, kekuatan bagi kami ya Tuhan. Ini kami Tuhan, kami mau jadi bencana yang Engkau bentuk. Haleluya. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu. Pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus.
secara pribadi kami tidak sempurna di hadapan-Mu ya Bapa. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, Roh Kudus yang akan menyempurnakan kami, darah Yesus yang akan menyempurnakan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar kami seperti Engkau Tuhan. Biar kami seperti Engkau ya Tuhan Yesus yang sentiasa disempurnakan oleh kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus. Haleluya Yesus. Memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, ajari kami Tuhan agar hidup kami hanya untuk memuliakan Engkau Tuhan. Dan saat ini sekali lagi saya menyerahkan setiap kami yang ada pada malam ini yang bersama-sama dengan kami di dalam live FB ini Tuhan. Saya tutup bungkus setiap tempat kami, rumah kami, tempat tidur kami, sofa kami, dimanapun kami berada, kami tutup bungkus dengan kuasa darah anak domba. Saya istiharkan Tuhan, hati kami siap untuk dibentuk, termasuk saya sendiri Tuhan. Saya bukan mengajar, tetapi Roh Kudus yang mengajar kami, agar apa yang dibawa malam hari ini Tuhan, bukan hanya saya pandai-pandai untuk menyuruh orang lain, tetapi Tuhan saya sendiri melakukannya. Ampuni segala dosa-dosa kesalahan, segala kenajisan kejijikanku Tuhan. Oleh kuasa darah Yesus saya dilayakkan untuk membawa atau sharing pada malam ini. Dan hamba-Mu ini Tuhan berselindung di belakang kayu salib-Mu Tuhan. Biar hanya nama Yesus Kristus yang dimuliakan di tengah-tengah Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, waktu dan tempat tidak pernah terbatas. Jika ada yang sakit malam hari ini, Engkau boleh menyembuhkan mereka Tuhan. Karena bukan kami, bukan saya, tetapi Tuhan atau tangan Tuhan yang akan menopang. Jika ada apa-apa pergumulan kami malam hari ini, jika ada apa-apa persoalan kami malam hari ini, semuanya pasti akan terjawab karena Roh Kudus itu Maha Tahu dan menjadi penolong bagi kami. Dan berikan hamba-Mu ini Tuhan hikmat dan kebijaksanaan sewaktu hamba-Mu ini berkata-kata, agar bukan kata-kata manusia yang keluar dari mulut hamba-Mu ini, tetapi apa yang Roh Kudus sudah siapkan, sudah rencanakan malam ini. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau, haleluya. Di dalam nama Yesus kami siap belajar firman-Mu. Amin. Haleluya. Selamat malam semua ya. Kita bersyukur pada Tuhan atas kebaikan Tuhan. Dia begitu baik walaupun kita ada berbagai-bagai yang perlu kita lalui, khususnya di masa-masa sulit ini, tetapi Tuhan itu sangat baik. Dia terlalu baik bagi kita sehingga kita berkesempatan kembali untuk berkumpul bersama-sama lama ini. Ini semua karena anugerah Tuhan, ini semua karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Nah, seperti yang saya sudah janjikan pada awalnya 2 minggu lepas, saya sudah janjikan yang kita belajar tentang pagar rohani, seperti mana yang Ayub terjadi bagi Ayub. Nah, minggu pertama kita belajar tentang firman, yaitu sesungguhnya firman itu terlalu penting bagi kita semua. Dan jika ada yang belum mendengar, boleh cari di YouTube kami, House of Joy. Nah, minggu lepas kita belajar tentang kepentingan doa, dan sangat terbukti firman
Yesus juga memakai waktu dia dicoba iblis, dan secara pribadi atau kita sendiri juga, firman ini yang selalu menolong kita di saat-saat kita sulit, di saat-saat apa masalah kita. Firman itu saat kita di dalam masalah dan firman itu timbul, itu yang memberi kita kekuatan. Begitu juga dengan doa. Minggu lepas kita belajar tentang doa, dan Yesus sendiri yang walaupun dia Tuhan, tetapi dia tetap berdoa, seperti mana di Taman Getsemani, begitu juga selepas dia memberi makan 5.000 orang, sementara murid-muridnya ke danau, dia naik ke bukit untuk berdoa. Nah, ini seperti yang Yesus lakukan ini sebagai contoh kita, bahwa apalagi kita hanya sebagai manusia biasa, Yesus yang sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang turun dari sorga, dia juga perlu berdoa. Nah, apalagi kita sebagai manusia biasa. Dan tidak dinafikan, kita juga sama-sama atau pernah mengalami kesaksian kita yang berbeza antara satu sama lain. Dengan cara apa sekalipun atau apapun, kita pernah mengalami dengan mukjizat doa. Nah, beberapa hari lepas ada seorang yang WhatsApp saya, dia berkata dia macam ada gangguan begini begitu. Nah, dia SMS saya beberapa hari lalu. Saya tak ingat, mungkin Selasa. Sekarang dia ada ikut kita lah sekarang ini. Nah, dia kata dia ada macam diganggu begini begitu dan dia minta doa. Nah, hanya dengan doa sahaja, hari ini dia beritahu saya dia sudah sembuh total. Nah, ini adalah karena kuasa doa. Begitu luar biasa kuasa doa kita. Dan tidak dinafikan ya, Yesus juga berdoa. Dan hari ini kita belajar pagar rohani yang ketiga. Seperti mana yang iblis katakan kepada Tuhan, engkau memagari dia, rumahnya, dan semua harta yang dimilikinya, kata si iblis kepada Tuhan. Jadi si Ayub ini yang begitu soleh, begitu sangat suci, sehingga Tuhan pun memuji dia. Dia boleh bertahan segala macam karena dia ada pagar rohani. Nah, yang pertama itu kita sudah belajar hari itu kan, pagar rohani pertama firman, minggu lepas ialah doa, dan hari ini kita belajar pagar rohani yang tidak kurang pentingnya. Pagar rohani kita yang ketiga yaitu puasa. Nah, saya ambil di dalam beberapa petikan atau beberapa apa yang terjadi di dalam Alkitab. Bukan saya dengar apa kata orang, tetapi dalam Alkitab. Dan ia sangat terbukti bahwa ini menjadi pagar rohani yang ketiga yang tidak kurang penting, sebenarnya sama penting. Dan ini ada di dalam Esther, Esther atau kitab Esther. Nah, di dalam Esther 4 15-16 begini firman Tuhan. Maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Ini yang pernah memelihara dia punya saudara. Pergilah, kata Esther, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Nah, sebagai pendahuluan mungkin kita semua sudah pernah baca lah sebenarnya tentang Esther ini. Nah, Esther adalah istri raja. Dia adalah keturunan Yahudi, bangsa Yahudi. Nah, dia juga saudara kepada Mordekai, seorang petugas di istana raja waktu itu. Dan ada seorang lagi di dalam Esther ini, ada 3 pribadi yang sangat-sangat penting. Pertama Esther, kedua Haman, yang ketiga Mordekai. Nah, Haman ini adalah di bawah raja, kira dia orang kanan raja. Dan kalau dia melintasi atau kalau di Sabah cakap, kalau dia limpas nih, orang-orang limpas atau di mana dia pun berada di kawasan istana, orang yang akan melalui dia akan
tunduk menyembah dia, kira macam tunduk hormat dengan dia. Nah, Mordekai tidak tunduk kepada dia. Nah, Mordekai adalah saudaranya Esther, yaitu istri kepada raja waktu itu. Nah, masalahnya di sini, ini 3 pribadi ini, yang membawa masalah di sini ialah Haman, ya, dengki orang Yahudi. Nah, rencana dia untuk menghapuskan semua orang yang Yahudi yang ada di istana waktu itu. Dia dengki. Nah, kita tidak heran, dari dulu sampai sekarang orang Yahudi atau Israel didengki orang, dibenci orang. Dari dulu lagi, Alkitab sudah jelas mengatakan mereka sentiasa didengki oleh orang. Nah, apalagi sekarang. So, ini 3 pribadi atau 3 orang yang ada watak di dalam Esther ini. Nah, di sini setelah Esther mengetahui yang Haman ini ada rencana untuk menghapuskan orang Yahudi pada waktu itu, nah di situ dia mengumpulkan orang-orangnya dan berpuasa. Nah, kalau kita tahu, walaupun Esther adalah raja punya istri, ya, dia tidak boleh suka-suka masuk dalam istana menghadap raja. Tidak dibenarkan. Bukan macam kita sekarang ini, kalau istri raja atau permaisuri, anytime dia keluar masuk bercerita, itu tidak mengapa. Tapi ini waktu ini tidak dibenarkan. Walaupun dia seorang istri raja, dia seorang permaisuri, dia tidak boleh suka-suka menghadap raja. Sebab itu dia katakan, kalaupun saya mati, dia bagi tahu. Sebab itu tidak dibenarkan. Nah, untuk dia menghadap raja, dia perlu berpuasa 3 hari. Nah, yang terjadi seterusnya, Haman disulak. Haman disulak di dalam Esther 7 ayat 10. Kemudian Haman disulakkan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Sebenarnya tiang ini adalah rencananya Haman untuk menyulak itu Mordekai, tapi sebaliknya. Dan ini adalah permintaan Esther. Nah, kenapa Esther berjaya mempertahankan orang Yahudi? Kita tadi sudah baca, 3 hari mereka berpuasa, 3 hari 3 malam mereka tidak makan. Sebenarnya bukan mereka saja tahu, dengan binatang-binatang dipuasakan. 3 hari 3 malam mereka berpuasa. Nah, kenapa saya katakan ini pegawai rohani? Nah, kalau tidak penting, Esther tidak akan berpuasa 3 hari. Kalau tidak penting, dia tidak akan menyuruh orang-orangnya berpuasa bersama dengan dia, dengan dayang-dayangnya berpuasa 3 hari. Dan hasilnya, orang Yahudi waktu itu di istana itu diselamatkan. Dan Haman, yang pada mulanya dia adalah orang kanan raja, dia yang disulak, atau dia yang ada satu tiang, dia yang disulak di sana. Kira itu adalah terus matilah, bukan main-main, tapi terus orang itu akan terus mati. Nah, kenapa penting ini? Di sini waktu mereka berpuasa 3 hari 3 malam, keajaiban terjadi. Dan waktu Esther berjumpa dengan suaminya sebenarnya pada raja, raja berkata, apapun yang kamu minta, saya akan berikan. Nah, ini sangat-sangat luar biasa. Bagaimana kita? Adakah kita menyadari bahwa puasa itu adalah salah satu pakar rohani kita? Sangat-sangat penting. Ini bukan cerita siapa-siapa, tapi ini adalah cerita Alkitab. Dan dengan hasil 3 hari 3 malam mereka berpuasa, seluruh mereka punya golongan orang-orang Yahudi yang ada di istana pada waktu itu. Waktu itulah mereka berjaya menghalang niat Haman yang menghapuskan mereka. Maka malah di sebaliknya, dan Mordekai pula dikarunia oleh raja, sangat menjadi kesayangan kepada raja. Nah, waktu kita di dalam masalah, waktu kita di dalam sesuatu, kita boleh belajar ini. Kita berpuasa 3 hari. Kami banyak kali melayani di luar. Ini yang kami alami sendiri. Nah, dengan berpuasa 3 hari sahaja, dan kalau kita benar-benar berpuasa dengan hati yang tulus, yang jujur, kita berpuasa bukan untuk minta puji dengan orang, tetapi kita benar-benar berpuasa. Nah, beberapa kali kami melayani orang yang sakit, dan tidak diketahui apa penyakit, dokter pun sudah surrender, dan orang ini seorang ibu, dia sudah tidak boleh mandi sendiri, dan hanya anak-anak dia yang mandikan. Ini mereka cerita dengan kami waktu kami datang di rumah itu. Nah, bagaimana karena puasa 3 hari, ya,
Tuhan, walaupun kejadian ini yang terjadi kepada orang itu sebenarnya ini tentang kepahitan lah. 10 tahun lepas, Tuhan boleh beritahu kepada saya melalui mimpi. Tuhan boleh beritahu kepada saya satu perkataan, dan memang benar-benar ini adalah masalah itu orang. Walaupun kami hanya macam kenal anak dia, beberapa kali bekerja dengan kami, dan lepas itu dia balik ke di negeri Johor, dan kami hanya kenal begitu saja, dan kami tidak kenal ibu bapa dia. Dan kenapa saya boleh tahu apa yang dihadapi oleh orang ini, masalah tentang kepahitan. Nah, Tuhan bagi satu perkataan itu. Nah, kami berpuasa 3 hari. Saya bagi tahu dia punya anak, kamu berpuasa sana 3 hari, kami di sini berpuasa 3 hari. Dan biar Tuhan yang berbicara lah, dan benar-benar. Nah, karena berpuasa, kami berpuasa hanya 3 hari. Nah, di situ Tuhan nyatakan apa masalah ini orang, ini yang kami layani ini, dan dia disembuhkan total sampai hari ini. Sampai hari ini dia sembuh total. Nah, tidak perlu dia makan obat, walaupun sebelum itu saya tidak tahu ribu kah puluhan ribu mereka habis, keluar masuk hospital, keluar masuk terowong karena mau cek mungkin ada inilah itulah, sedih sakit dia kata, dan dia mau mati. Dan dokter pun sudah surrender, spesialis dokter private hospital pun sudah surrender, tidak ada apa-apa penyakit, tapi dia tidak boleh bangun, anak-anak dia kasih mandi. Nah, Tuhan boleh bagi tahu. Nah, ini kenapa saya katakan ini adalah pagar rohani kita sebagai satu jambatan kita untuk berhubung dengan Tuhan. Dan waktu kita berpuasa, kenapa ada sesuatu yang boleh terjadi waktu kita berpuasa? Waktu itu kalau kita boleh baca di Alkitab, waktu kita berpuasa kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan kita belajar melawan kedagingan. Contohnya macam hari Jumat inilah. Dari bulan 8 berapa hari bulan? 7 hari bulan kami berpuasa 40 hari, walaupun kadang-kadang skip 1-2 hari begitu. Nah, secara keseluruhannya kami berpuasa sampai semalam. Nah, hari ini karena ibadah ini setiap Jumat, nah, saya dan istri berpuasa untuk malam ini, untuk sepanjang hari tadi hanya untuk ibadah malam hari ini. Nah, itu sangat-sangat penting sebagai pagar rohani kita. Tuhan boleh berbicara lewat dengan waktu kita berpuasa. Nah, saya secara pribadi juga waktu kami kehilangan anak, Tuhan jamah saya, dan saya berpuasa sekurang-kurangnya 5 bulan. Saya berpuasa sekurang-kurangnya 5 bulan. Dan waktu anak kami pergi, sebelum dia pergi, Tuhan sudah bagi tahu semua sekali. Dan melalui mimpi juga dia bagi tahu, dan saya ada bagi tahu istri saya, cuma tidak dinyatakan yang anak kami yang akan pergi. Dan kenapa kami begitu boleh kuat walaupun kehilangan kali ketiga? Kenapa kami masih boleh kuat? Malah selepas kehilangan anak kami betul-betul benar-benar diangkat Tuhan ke level yang begitu tinggi sekali. Kenapa? Karena saya berbulan-bulan berpuasa. Bukan karena kuat gagah saya, bukan itu, tetapi waktu saya berpuasa, saya selalu setiap pagi saya berdoa, daripada selalunya saya bangun jam 3 lebih pagi sampai ke 5:30-6 saya berdoa begitu. Dan lepas itu anak kami yang sudah pergi itu dia sudah jalan, dia naik bus sekolah. Saya dan istri kami berjogging di kawasan rumah kami, dan saat pun kami berdoa lagi dan kami ada berpuasa lagi. Nah, khususnya di dalam 2 minggu sebelum dia pergi, kami ada persiapan untuk penginjilan. Nah, setiap hari juga kami berpuasa. Pagi kami jogging sambil berdoa dan berpuasa. Nah, sebab itu saya tidak heran kenapa kami boleh kuat sampai hari ini. Salah satu penyebabnya ialah puasa. Selain daripada firman, dan saya berdoa berjam-jam setiap hari. Saya berdoa berjam-jam setiap hari. Selain daripada doa, selain daripada karena hasil pembacaan firman. Nah, yang ketiga yaitu karena berpuasa. Nah, saya ajak kita di sini, kita belajar berpuasa. Memang tidak mudah kalau untuk pertama kali, tetapi ini adalah caranya, salah satu pagar rohani yang memberi kita kekuatan. Nah, ada lagi di dalam ini tentang kenapa saya katakan ini sangat-sangat penting. Dalam Matius 17 15 sampai 16, Matius 17 ayat 15, 16 dan 21. Saya terus lompat ke 21. Nah, ini sini mengatakan, katanya ini murid-murid Yesus, Tuhan, ada seorang yang mau anak dia berjumpa dengan
Mula-mula dia berjumpa dengan murid-murid Yesus untuk didoakan, tetapi tidak terlepas. Ini sakit ayan. Nah, katanya, Tuhan kasihanilah anakku, ia sakit ayan. Dan atau ayan itu gila babi ya. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridnya. Dengar ini, aku, kata orang ini ya, Bapa, kepada orang yang sakit ayan atau sakit gila babi itu. Aku atau saya sudah membawa anak dia kepada murid-muridmu. Dia beritahu Yesus, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Nah, dan kalau kita baca lagi ya, anak itu dilepaskan. Dan selepas itu anak itu disembuhkan, murid-murid Yesus tanya kepada Yesus, kenapa kami tidak boleh menyembuhkan? Kenapa kami tidak boleh melepaskan anak ini? Nah, ini jawab Yesus. Ini Yesus sendiri yang berkata dalam ayat yang ke-21 sudah, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Sangat ketara sekali bahwa puasa itu salah satu pagar rohani kita, kekuatan rohani kita. Isinya ada doa, ada puasa. Ini sangat-sangat penting sekali. Ini Yesus sendiri yang berkata, bukan orang yang mengatakan, tapi Yesus sendiri yang mengatakannya kepada murid-muridnya. Karena murid-muridnya heran, kenapa mereka doa tidak boleh lepaskan. Nah, kata Yesus, jenis ini hanya boleh diusir dengan berdoa dan berpuasa. Nah, waktu saya berpuasa sejak berbulan-bulan, semestinya saya berdoa, semestinya saya baca firman. Mustahil saya hanya berpuasa dan tidak baca firman dan tidak berdoa. Malah waktu berpuasa saya berjam-jam berdoa. Nah, di situ kenapa kami boleh kuat. Di situ kenapa, di sini kenapa Yesus berkata doa penyakit yang seperti ini hanya boleh diusir atau disembuhkan waktu didoakan, yaitu dengan doa dan puasa. Di situ dikatakan berpuasa. Nah, kenapa saya katakan itu? Sangat-sangat penting. Dia hanya dengan berpuasa kita memang benar-benar, saya pengalaman secara pribadi, benar-benar kita boleh dekat dengan Tuhan. Dan kita boleh belajar untuk melawan kita punya kedagingan. Yang sering kali kedagingan itu yang sering kali membawa kita jatuh ke dalam pencobaan. Memang seperti awal saya katakan tadi, bukan mudah untuk berpuasa. Tapi saya ajak kita di sini yang Anda yang saudara-saudari yang setia dengan kami, saya mengajak kita untuk ambil waktulah belajar untuk berpuasa. Saya pertama kali saya berpuasa 40 hari ya, pada tahun 2003 kalau saya tidak silap. Dan setelah saya bertobat, saya tiba-tiba ada kerinduan untuk datang ke gereja. Saya ada kerinduan dengan Tuhan. Dan di situ kebetulan waktu itu ada puasa 40 hari untuk hari kemerdekaan sampai 31 Agustus, dari bulan 7 sampai ujung bulan 8. Nah, di situ 40 hari puasa. Dan pada mulanya saya ingat, macam mana puasa, saya petang mau jogging, nanti lapar macam mana. Nah, saya berdoa kepada Tuhan. Saya minta kekuatan. Nah, di situ saya lulus. First time saya berpuasa 40 hari. Dan kenapa? Sebab itu kenapa kami boleh, atau saya secara pribadi ya, saya boleh naik level. Karena itu permulaannya saya bertobat, datang kepada Tuhan, yaitu saya berpuasa 40 hari. Nah, satu lagi yang contoh kenapa puasa ini menjadi pagar rohani bagi kita. Kenapa? Ini sangat-sangat penting. Nah, ini Yesus sendiri. Ini bukan saya punya cerita, ini bukan siapa-siapa punya cerita, adalah Alkitab punya cerita, yaitu dalam Matius 4. Matius 4 sebenarnya dari 1 sampai 11, tapi saya hanya baca 2 ayat. Nah, di sini mengatakan, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. 40 hari 40 malam. Dan pada lastnya itu dia punya firman, lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Nah, ini cerita setelah Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, dia dibawa ke satu tempat, dan di situ iblis mencobai dia dengan beberapa hal. Nah, batu jadi roti. Ini batu jadi roti ya, kalau orang sudah lapar, saya ingat itu batu pun boleh dimakan kalau sudah lapar. Saya tidak pernah
coba untuk 40 hari puasa tanpa makan, tanpa minum. Itu saya tidak pernah. Saya tidak pernah. Saya pernah hanya 21 hari tidak makan, hanya minum secair lah begitu. 21 hari tidak makan nasi, tidak makan ini, makan itu, hanya minum air. Itu saya pernah 21 hari pada 2018. Nah, di sini 40 hari 40 malam begitu lapar Yesus. Sebab Yesus itu kan walaupun di dalam dia itu Tuhan, tetapi dia itu Yesus sebagai itu manusia yang berpuasa itu. Dan begitu lapar dia, dan iblis kata, kan kamu boleh kasih jadi batu jadi roti. Nah, apa jawab Yesus? Yesus walaupun dia dicabar, dia tidak berkata, oke, saya akan jadikan batu ini jadi roti. Tidak. Yesus hanya berkata, manusia hidup bukan hanya dari roti, tapi dari firman Allah. Kenapa dia boleh menjawab ini? Karena dia baru lepas puasa. Bahwa puasa itu sangat-sangat penting. Lepas itu iblis bagi lihat satu tempat. Wah, kalau kamu sujud menyembah saya, kata iblis, semua ini yang kamu lihat ini, kata iblis, saya akan serahkan kepada kamu. Nah, di situ apa jawab Yesus? Hanya kepada Tuhan Allahmu kita sujud menyembah. Dia tidak tertarik dengan apa yang dia lihat, satu dunia begitu dia lihat. Yesus tidak pernah tertarik, karena dia ada pagar rohani. Dia tidak, pagar rohani dia itu, yaitu puasa dia itu, yang mengelilingi dia, yang memberi dia kekuatan, sehingga dia tidak termakan oleh pujukan iblis. Dan iblis sekali lagi, kalau engkau benar-benar anak Allah, terjunlah, nanti malaikat akan sambut. Bermacam-macam yang iblis tawarkan kepada dia, bermacam-macam yang iblis coba untuk mau bagi dia sabar. Nah, dia tidak pernah tertipu oleh iblis, dia tidak pernah marah, dia begini, dia hanya berkatakan apa itu firman. Seperti yang kita belajar juga lah, pagar rohani yang pertama itu firman. Nah, di sini juga pagar yang ketiga ini adalah ibadah puasa. Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, dan dia berjaya. Lepas berpuasa saja dia sudah dicobai. Kita boleh baca itu tadi dalam Matius. Selepas dia berpuasa habis saja 40 hari 40 malam, dia terus dicobai iblis. Nah, karena pagar rohani sedang mengelilingi dia, yaitu puasa. Dia dekat dengan Tuhan, dia dekat dengan Bapa di surga. Dia tidak dapat sesekali dicoba iblis, tidak sesekali menurut apa kata iblis. Nah, sebab itu apa yang Tuhan mau kita belajar. Belajarlah untuk berpuasa, karena ia sangat-sangat banyak dia punya keajaiban. Banyak apa yang kadang-kadang apa yang Tuhan mau nyatakan, dia boleh jawab melalui lewat doa puasa kita. Banyak hal. Kadang-kadang ada orang datang dengan kami, macam mana untuk cari pasangan. Kami berkata, puasa dulu. Ada pernah seorang bertanya saya, ini dari di Sabah lah, dia di Sabah, saya di sini, kami di sini beberapa tahun lalu. Dia tanya, macam mana ini, uncle, ini lelaki ini macam mana? Dia kirim gambar. Saya bagi tahu dia, bagi saya berdoa dulu, bagi saya 3 hari. Dan saya benar-benar tanya Tuhan. Dan hari ketiga benar-benar dia tanya saya. Dia kata, uncle, macam mana sudah? Dia tidak sabar-sabar tunggu. Saya cakap dengan dia, Tuhan tidak jawab saya apa-apa. Walaupun doalah ini apa semua, Tuhan tidak jawab apa-apa. Nah, kamu buat pilihan kamu sendiri lah, cakap. Tapi saya, kalau kamu tanya saya tidak setuju. Nah, begitu saya kalau kasih waktu 2 bulan atau 3 bulan kemudian, dia WhatsApp saya balik. Uncle, dia cakap straight to the point lah, dia bagi tahu saya. Baru saya tahu, dia cakap, lelaki itu sudah ada istri lah, dia cakap. Nah, karena saya ada pagar rohani, saya baca firman, saya berpuasa, saya berdoa, kita boleh ada connection dengan Tuhan. Kita boleh connect dengan hati Tuhan. Yang penting kita berpuasa bukan untuk tunjuk-tunjuk orang, bukan kita untuk menunjuk orang, tetapi kita berpuasa, kita memang benar-benar kita ada kerinduan
katakan kepada Tuhan. Waktu saya berpuasa 21 hari yang saya katakan tadi itu, tidak makan, hanya minum saja 21 hari. Memang berat badan turun, saya tengok mungkin 10 kilo lebih lah mungkin turun, tapi saya tidak pergi timbang sebab itu bukan tujuan saya. Nah, waktu itu saya punya bahan doa, saya tak ingat mungkin dalam 6 kalau tak silap, saya pernah post di Facebook dulu waktu saya berpuasa waktu itu. Dan beberapa yang Tuhan jawab selepas doa puasa itu. Dan waktu saya hanya lepas berdoa puasa 21 hari itu, saya sendiri sebenarnya tidak rasakan apa-apa. Tidak terasa apa-apa, macam tidak apa-apa, tapi di dalam roh manusia saya sebenarnya sangat-sangat luar biasa waktu itu. Nah, lepas berpuasa itu 2 hari kemudian kalau tak silap, saya ditelepon, sudah jam 10 lebih malam itu. Tinggal kami mau tidur, saya ditelepon untuk pergi ke satu kampung orang asli untuk doakan orang yang kerasukan. Nah, sudah 2 malam dia kerasukan, dan waktu sampai sana, apa yang terjadi? Saya masuk saja pintu, dia itu orang tunjuk saya itu, roh di dalam pun berkata, "Siapa kamu? Kenapa kamu datang?" Dia sudah tahu ada sesuatu. Saya tidak lihat apa-apa saya, tapi dia boleh melihat sesuatu mengelilingi saya. Dan waktu mendoakan, sangat-sangat luar biasa. Dengan darah Yesus, dengan api Roh Kudus. Walaupun badan dia waktu itu, walaupun dia seorang perempuan yang agak kurus, udah lagi itu sebenarnya. Dan yang pegang kami 6 atau 7 orang. Saya pegang tangan satu pastor lagi pegang tangan satu, ada yang pegang dari pinggang, ada yang di kaki. Hampir-hampir dia boleh berdiri karena kekuatan jasmani dia itu berlipat kali ganda. Tetapi karena roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang itu. Sehingga saya boleh tahu apa masalah ini orang. Dia ada boyfriend dengan orang agama lain, begini begitu, semua boleh tahu karena lewat saya baru habis berpuasa 21 hari. Nah, sebab itu saya katakan, saya ajak kita di sini bagai rohani kita yang ketiga, yaitu berpuasa. Belajarlah untuk berpuasa. Pastor Philip Mantova, dia berpuasa 40 hari 40 malam, dia hanya minum air saja. Permulaan dia masuk dalam pelayanan. Dia berpuasa 40 hari 40 malam. Dan kita boleh melihat ya kan betapa dia dipakai Tuhan luar biasa. Jadi puasa ini kita tidak boleh hanya puasa sajalah, tak ada apa-apa lah itu, tak puasa tak apa. Nah, saya ajak kita untuk belajar. Kalau Anda yang selalu mengikuti kami, saya ajak kita pada hari Jumat kita belajar berpuasa. Pagi jangan makan apa-apa. Kalau kamu tidak tahan minum air, hanya jam 6 begitu, 5 atau 6 baru kita makan. Kira 24 jam. Contohnya hari Kamis petang kamu sudah makan. Kamis petang mungkin makan jam 6, jam 7 malam, tidak tentu. Nah, lepas itu stop, jangan makan lagi. Dan esok petang Jumat jam 5, 6 begitu baru makan. Dan saya percaya ada sesuatu terobosan terjadi. Ini saya terlalu banyak pengalaman yang saya sudah lalui waktu dalam keadaan berpuasa. Kalau ada sesuatu yang kita sedang doakan juga, kita boleh berpuasa kepada Tuhan, belajar. Ini adalah pagar rohani. Yesus sendiri waktu jadi sebelum dicoba iblis, dia berpuasa 40 hari 40 malam. Apalagi kita yang hanya manusia biasa, kita lebih-lebih lagi perlukan 3 pagar rohani ini. Pertama, firman. Kedua adalah doa. Dan yang ketiga adalah puasa. Jika ini kita campur 3 in 1, saya percaya keluargamu ada terobosan yang luar biasa. Pribadimu juga ada terobosan luar biasa. Jika kalau sebelum ini engkau ada satu ikatan, contohnya terikat dengan ketagihan rokok lah, minum mabuk lah, atau apa semua, saya percaya saat kamu berpuasa dan kamu benar-benar serahkan hidupmu kepada Tuhan, saya sangat yakin percaya itu, kamu ada kekuatan untuk tinggalkan semua ini. Jika ada sesuatu yang mengikat, apapun yang mengikat, mungkin juga sikap kita atau sesuatu kita punya kehidupan seharian kita, mungkin mulut susah kita mau jaga, begini begitu, kita pasti akan mengalami terobosan saat kita ada doa, ada firman, ada puasa. Saya percaya kamu juga akan naik level. Dan
tanya, belajar 3 perkara ini, firman, doa, dan puasa. Dan kamu campurkan semua itu, saya percaya kamu akan luar biasa daripada sebelum ini. Karena ada campur tangan Tuhan, kamu merendah diri di hadapan Tuhan, kamu boleh connection dengan Tuhan, dan sesuatu yang kamu mau tanya, Tuhan akan boleh bagi jawaban. Mungkin sesuatu kamu akan melayani seseorang, kamu tidak tahu masalah ini orang apa. Kami selalu begitu, dan memang berkali-kali kalau kami melayani orang yang kami tidak kenal, memang itu saya tanya Tuhan, apa masalah ini orang? Dan memang tepat kalau kita tanya Roh Kudus, dan kita ada berpuasa, doa, firman semua. Bila kita tanya Roh Kudus, apa yang Roh Kudus jawab tepat pada apa itu masalah orang, walaupun kita tidak kenal. Tepat sekali itu, sebab Roh Kudus Maha tahu. Kita tidak tahu apa-apa, manusia tidak tahu apa-apa. Tapi karena kalau kita ada hubungan dengan Tuhan, Roh Kudus akan bagi tahu kita, dan kita tidak akan tersesat daripada apa yang Tuhan katakan. Jadi saya ajak kita, marilah kita belajar berpuasa. Kalau betul-betul permulaan, tak boleh 1 hari, jangan makan breakfast, tengah hari baru makan. Belajar lagi, 1 hari saya boleh. Nah, di situ kamu akan mulai terobosan. Mungkin tidak boleh terus 1 hari, setengah hari, atau mungkin jam 2, jam 3 baru kamu makan. Boleh lagi sampai jam 5 atau 1 hari kamu tidak makan. Nah, saya percaya kita punya pagar rohani ini 3 sangat-sangat cukup untuk membentengi kita, memagari kita, sehingga kita di dalam lindungan yang maha kuasa. Amin. Haleluya. Haleluya. Sebelum kita berdoa, mari kita sembahkan lingkupiku. Nanti saya bawa kita di dalam doa. Yesus, kami bersyukur ya Bapa atas firman yang kami dengar sebentar tadi Tuhan. Beberapa 3 minggu berturut-turut Engkau mengajar kami untuk terus mau dipegari oleh Engkau Tuhan Yesus. Amen. Melalui firman, doa, dan puasa kami. Ajari kami Tuhan Yesus agar kami dapat mengikuti apa kata mau-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Sa
Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Tenang sebab Kau Allahku. Engkau Yesus, Engkau Tuhan yang berkuasa dalam hidup kami. Haleluya Yesus, biar kami terbang bersama-Mu ya Tuhan, untuk mengatasi setiap badai yang menimpa dalam kehidupan kami. terima kasih. Biar kami seperti Raja Wali yang semakin kuat badai Amin. menghalang kami Tuhan, tetapi kami tetap teguh, kami tetap tenang di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan, saya lepaskan berkat ke atas setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Biar Engkau yang menguatkan mereka di saat mereka sedih saat ini ya Bapa. Engkau hiburkan mereka. Mereka yang susah saat ini, mempunyai beban yang berat di dalam kehidupan mereka. Kami lepaskan mereka di dalam nama Yesus. Saya lepaskan semua beban yang mengikat mereka saat ini di dalam nama Yesus. Mereka yang mempunyai masalah, sakit, penyakit yang mengikat mereka saat ini, dibebaskan, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan, Engkau adalah sumber segala-galanya dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, beberapa tahun ini Tuhan, kami terus menghadapi masalah pandemik di negara Malaysia kami. Tapi kami yakin dan percaya Engkau adalah sumber kekuatan bagi kami ya Bapa. Kami tidak mau tunduk kepada masalah ini ya Bapa, tetapi kami mau katakan, kami mau tunduk kepada Engkau Tuhan Yesus. Karena Engkau lebih mengetahui segala-galanya. Karena Engkau penuh dengan jawaban di dalam setiap masalah kami ya Bapa. Kami tahu Tuhan Yesus, karena segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kami, yaitu Engkau Yesus, yang pasti akan memberikan kekuatan kepada kami ya Bapa. Kami dapat menanggung segalanya Tuhan, karena Engkau yang menguatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saya lepaskan berkat ini kepada setiap anak-anak-Mu ya Bapa, yang mengikuti live Facebook kami, bahkan yang akan menonton nanti ya Bapa. Saya lepaskan berkat ke atas mereka. Biar berkat dari surga terbuka, tercurah ke atas mereka, agar setiap apa yang mereka gumulkan di dalam pribadi mereka, Engkau pasti akan menjawab. Karena mereka Tuhan Yesus, karena mereka terus berserah kepadamu ya Bapa, memandang kepada Engkau Tuhan, dan tidak akan memandang kepada masalah itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, punya Tuhan seperti Engkau yang penuh kuasa, penuh kemuliaan, yang sanggup membebaskan kami, yang sanggup melepaskan kami dari setiap ikatan beban yang mengikat kami selama ini. Terima kasih Tuhan. Dan kami katakan, setiap beban, ikatan itu tidak akan mengikat kami, tidak akan menghirik kami jauh dari Engkau Tuhan. Tetapi masalah ini akan lebih lagi menguatkan kami untuk terus datang kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji namamu Tuhan. Saya lepaskan sekali lagi berkat-Mu Tuhan Yesus. Biar kemuliaan-Mu, kuasa-Mu turun ke atas setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji namamu Tuhan. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Kami serahkan kepada Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Haleluya. Oke, terima kasih atas kesetiaan Anda semua bersama-sama dengan kami. Doa kami Tuhan Yesus memberkati, dan bagi yang sudah berkeluarga ya, biar Tuhan nomor satu dalam keluarga kita. Sebagai ketua keluarga, kalau yang sudah jadi suami atau bapak, selalu jemput Yesus untuk
menjadi kepala dalam keluarga. Saya sendiri pun, ini doa saya selalu, saya katakan kepada Tuhan, mari Engkau menjadi kepala keluarga. Dan sebagai suami saya hanya tunduk kepada Yesus, istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istri. Saya percaya kita boleh menikmati apa sebenarnya rencana Tuhan, yaitu kebahagiaan dalam keluarga kita. Amin. So, terus kuat dengan Tuhan, dan jika ada sesuatu mungkin yang perlu dilayani atau sesuatu yang masalah keluarga, boleh berhubung dengan kami. Nanti kami akan type nomor telepon kami di sana, boleh berhubung dengan kami, sebab kami juga melayani mereka yang kami sangat ada beban dengan melayani. Kami melayani ramai keluarga, banyak keluarga lah yang mau bercerai, bunuh diri semua. Itu adalah salah satu panggilan kami, melayani mereka. Dan sampai saat inilah, dari waktu musim pandemik saja pun, mungkin di dalam 10 keluarga kami sudah tolong, Tuhan tolong melalui kami, dan kami boleh selesaikan, kami boleh bagi mereka konseling sehingga mereka boleh dipulihkan kembali. Dan biasanya kalau tidak ada yang konseling, suami atau istri hanya saling menyalahkan satu sama lain. Tapi bila ada orang tengah, kita akan tahu apa masalah, dan kita cari sampai di akar. Saya percaya kalau kita saat ini yang terumbang-ambing keluarga kita, ya Tuhan pasti akan menolong. Boleh berhubung dengan kami jika, atau mungkin kawan-kawan kamu di sekitar kamu yang mereka perlu pertolongan, kami boleh menolong, sebab sekarang lagi mudah, tidak perlu berjumpa dengan orang, hanya lewat Zoom. Kami banyak juga melayani di Zoom, dan juga memberi konseling di Zoom. Sangat mudah sebenarnya sekarang, lebih mudah daripada dulu. Ya. Yang penting ada Zoom, punya apps, ada internet, sudah. Dan pasti Tuhan akan bekerja menolong kita semua. Oke, selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati. Bye.